Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, para YouTuber yang saya cintai dan para konten kreator juga yang saya cintai. Kali ini saya hanya pengen berbagi sebuah hadis kepada para YouTuber khususnya dan kepada para konten kreator khususnya. Sebuah hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi yang menyebutkan innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2809 dengan status sahih. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hasan sahih. Para konten kreator dan YouTuber yang saya cintai, membaca hadis ini yang terpikir pada diri saya yang juga seorang YouTuber nih. Jadi kita sama bos, sama-sama YouTuber, sama-sama konten kreator. Yang terpikir di hati saya itu bahwa seandainya kita tahu hadis ini, kemudian kita paham hadis ini, lalu mengamalkan hadis ini, maka kita akan bisa menjadi salah satu konten kreator, akan bisa menjadi salah satu YouTuber yang menjadi bagian dari orang-orang yang memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Begini, saudaraku, sesuatu yang datangnya dari Allah itu kan secara garis besar cuma ada dua. Satu, ada nikmat dari Allah dalam bahasa kita tentunya ya. Yang kedua, ada ujian atau katakanlah azab, kan begitu. Nah, kita para konten kreator ketika mau membuat sebuah konten bisa memilih salah satunya atau dua-duanya. Kita akan memilih mempublikasikan nikmat-nikmat Allah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, atau nikmat lain yang ada di muka bumi. Atau sebaliknya, kita mau mempublikasikan konten-konten yang merupakan bentuk dari ujian Allah, merupakan bentuk fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini lebih condong untuk konten yang berkaitan dengan nikmat. Contoh misalnya ada seorang YouTuber atau konten kreator yang isi YouTube-nya itu tentang makanan. Maka ketika kita tahu hadis ini, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah itu cinta apabila nikmatnya itu terlihat tanda-tandanya pada para hamba-hambanya. Nah, dengan kata lain, kita itu mau memposting, mau mempublikasikan nikmat Allah yang namanya makanan. Bisa makanan Indonesia, bisa makanan Jepang, bisa makanan Korea, makanan Turki, pokoknya semua makanan misalnya. Kan begitu. Nah, berkaitan dengan nikmat makanan ini, tentu itu kan kemudian berkaitan juga dengan nikmat sehat.
Hanya orang-orang sehat yang bisa menikmati makanan nikmat misalnya. Hanya orang-orang kuat yang punya kekuatan untuk mengunyah, punya kekuatan untuk mensendok dan lain-lain, itulah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena meskipun kontennya sama-sama isi makanan, tetapi kalau yang satu konten kreator tujuannya memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh masyarakat dunia, bahwa ada nikmat makanan yang namanya pizza misalnya. Ada nikmat makanan yang namanya nasi kebuli misalnya, dan lain-lain terus. Nah, ketika nih konten kreator tujuannya itu memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh dunia, maka aktivitas membuat konten dari mulai dia mencari ide, dari mulai dia mengambil gambar, kemudian dia melakukan editing, sampai dia mempublikasikan tuh konten tentang makanan, maka dia bernilai ibadah. Kalau dia ditakdirkan viral, insya Allah dia tidak hanya viral di dunia, tidak hanya viral di dunia YouTube, tetapi juga dia viral di dunia langit dan kelak di akhirat. Allahumma amin. Nah, kemudian ada tipe konten kreator kedua, yang dia bikin konten itu tujuannya gak ada tuh dengan hubungan nikmat. Pokoknya buat saja. Buat konten, kemudian banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang share, dia viral. Ya udah, nggak ada hubungannya dengan ibadah. Nah, tipe konten kreator yang seperti ini, dia mungkin jadi viral, ya kan? Dia mungkin jadi terkenal, disayangi banyak orang, tetapi hanya itulah yang dia peroleh. Sisanya nggak ada. Di dunia dia mungkin jadi orang yang viral, di dunia mungkin dia jadi orang yang banyak dicintai orang, tetapi di akhirat dia nilainya 0 dalam konteks itu. Dan semua aktivitas dari mulai dia bikin ide tentang makanan, kemudian dia mengambil gambar tentang makanan, melakukan editing tentang makanan, lalu memposting tentang, semuanya itu dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dengan viral misalnya, dengan ada yang like misalnya, dengan ada yang melihat misalnya, di akhirat 0 nilainya. Nah, kalau Anda mau menjadi tipe konten kreator yang seperti itu, ya monggo, nggak masalah. Kalau tipe yang pertama, di dunia dia bisa menjadi viral, bisa disukai banyak orang, YouTube-nya ditonton banyak orang, di-like banyak orang, dan di akhirat dia juga mendapatkan bagian pahala yang banyak. Yang kedua, dia hanya viral saja, mendapatkan like yang banyak, viewer yang banyak, tapi di akhirat 0. Karena apa? Nggak ada hubungannya tuh dengan namanya ibadah. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, itu misalnya orang-orang yang membuat konten YouTube dari awal tentang makanan tadi ya. Tentang makanan misalnya. Dari awal dia itu tujuannya untuk cuan saja, nyari uang saja. Nyari uang, salah benar? Betul. Tetapi ketika dia dari awal hanya tujuannya uang aja, udah. Mungkin dia bikin konten makanan Cina, makanan Korea, makanan Arab, makanan Indonesia, terus sangat bagus. Tetapi karena dari awal dia tujuannya itu hanya untuk mencari uang, ya sudah. Dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibayar kontan dengan mendapatkan bagian hasil dari YouTube yang banyak, misalnya. Follower yang banyak, viewer yang banyak, lain itu sudah kontan. Jelasnya. Jadi ketika kita membuat konten, kita tinggal pilih mau menjadi seorang konten kreator yang mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat dengan cara tadi itu, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi, atau hanya orang yang kepengen dipuji oleh orang lain supaya dapat banyak yang melihat, banyak follower. Dan yang ketiga, atau pengen uang saja, silahkan, tinggal dipilih.
Nah, itu kebahagiaan. Artinya apa? Artinya sebagai konten kreator punya sekian ilmu yang cukup untuk menjadi media ibadah. Ibadah apa? Ibadah menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Nikmat makan kita tunjukkan nih. Allah Subhanahu wa taala punya makanan yang sangat enak dan sehat, tunjukkan ke dunia supaya orang-orang tahu, supaya orang-orang menikmati, dan supaya Allah Subhanahu wa taala dipuji. Subhanallah, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga misalnya menunjukkan nikmat pariwisata. Kita tunjukkan misalnya di tanah Papua ada tanah yang sangat indah, masih subur, udara segar, ikannya nikmat, lezat. Kita tunjukkan kepada dunia. Allah suka tuh terhadap konten kreator yang seperti itu. Di tanah Papua misalnya ada sungai yang biru dan lain-lain. Lalu nikmat yang lain di negara lain ada, terus kita tunjukkan sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Itu jelas ya. Itu tentu ketika kita mengetahui hadis ini, paham hadis ini, memilih kontennya pun kemudian akan menjadi selektif. Karena tujuan kita itu mau menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian akan menjaga diri dari hal-hal yang kemudian justru menjadi azab bagi kita, menjadi fitnah bagi umat manusia. Misalnya nggak mungkin orang-orang yang dari awal kepengen menunjukkan nikmat Allah, dia memilih konten makanan-makanan yang haram misalnya. Dia memilih menganjurkan orang-orang untuk makan makanan yang najis. Nggak mungkin, karena dari awal yaitu sudah innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Sudah jelas ya? Jadi selain bernilai untuk mensiarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia ke dalam diri kita juga akan menjaga diri kita tergoda dari membuat konten-konten yang negatif. Misalnya kan kita sering lihat tuh YouTuber yang isinya itu konten tentang bartender tuh, ya kan, yang isinya tentang makanan-makanan yang najis, yang haram misalnya tuh, banyak follower, banyak viewer. Nah, kalau orang yang saat ini nggak akan tergiur. Kenapa? Karena hal tersebut, mohon maaf, dalam agama kita, agama Islam, merupakan sesuatu yang tidak baik. Sudah jelas ya. Jadi yang inti yang pengen saya katakan bahwa ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis dalam kitab Sahih Tirmidzi, nih kitab ini, tuh, yang bunyinya innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah itu senang apabila nikmatnya itu terlihat pada diri-diri hambanya. Ya, itu satu hadis ya, pegang tuh. Nah, kalau Anda nggak tahu hadis ini, yaitu dikhawatirkan itu tadi, Anda tidak menjadi bagian dari skenario Allah untuk menjadikan orang-orang sebagai penyebar nikmatnya, tetapi justru terjerumus bagian dari orang-orang yang mengajak orang lain bermaksiat misalnya. Saya ulangi lagi supaya hafal ini hadisnya, bisa dikutip oleh siapa saja silahkan, nah, bebas, bisa diedit, di-download, di-share, yang penting digunakan untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Hadis maksudnya Allah itu sangat cinta apabila nikmat-nikmat yang dia berikan itu terlihat pada diri-diri hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.